أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tes dulu. Tes nyalain. Tes satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ya ma'syaral muslimin wal muslimat, bapak-bapak para sepuh yang saya muliakan, hadirin jamaah masjid, assalam semua yang telah hadir di forum ini yang saya hormati, dan semoga semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk sama-sama kita mendalami ilmu yang terkait dengan keagamaan kita. Jazakallahu khairan. Guna kita jadikan sebagai bekal agar kita bisa menjalani agama Islam ini dengan baik dan benar. Karena tidak ada selain dengan ilmu untuk kita jadikan sebagai bekal supaya bisa beragama dengan baik. Tanpa ilmu, maka agama kita akan terombang-ambing. Tidak ada identitas, karena akan selalu ikut sana ikut sini tanpa ada pegangan. Sehingga mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk bisa dan mudah belajar agama, itu semoga menjadi pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjumpakan kita, mengumpulkan kita dengan beliau kelak di dalam surga. Amin. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, malam ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita
dan kita telah masuk ke dalam surat Ad-Duha. Saya baca terlebih dahulu suratnya untuk pertemuan kali ini. Mungkin hanya ayat 1 dan sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu duha dan demi waktu malam bila telah sunyi, sungguh Rabb-Mu tidaklah akan meninggalkan dirimu dan tidak pula benci pada dirimu. Dan sungguh negeri akhirat itulah yang lebih baik bagi dirimu daripada kehidupan permulaan dunia ini. Dan sungguh kelak pasti Rabb-Mu memberikan karunia-Nya kepadamu dan hatimu pun akan menjadi puas. Dan bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dialah yang melindungimu. Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 6. Baik, ini dulu yang kita baca hadirin untuk pertemuan kali ini. Surat Ad-Duha adalah termasuk surat Makkiyah. Surat yang turun kepada Rasulullah di saat Nabi berada di kota Mekah. Ingat ya, di antara perbedaan antara surat Makkiyah dan Madinah itu mengisyaratkan kondisi dan keadaan. Kalau surat Makkiyah itu secara umum atau pada umumnya turun di masa-masa awal keislaman, kebanyakannya itu Makkiyah. Nah, kalau awal-awal keislaman di Mekah itu, hadirin, itu lebih banyak wahyu-wahyu yang turun itu sifatnya menguatkan Rasulullah, menghibur Rasulullah, menguatkan Rasulullah. Ya, karena di awal-awal keislaman Rasulullah itu mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa. Ya, dari permusuhan, dari hinaan, celaan, pengusiran, ya, itu awal-awal keislaman. Nah, ini gambaran untuk kita. Sementara kalau surat-surat Madaniyah, surat-surat yang turun ketika Nabi berada di kota Madinah, itu mengisyaratkan kondisi yang Nabi itu telah kuat. Makanya pada umumnya surat-surat Madaniyah itu mengandung ayat-ayat yang berupa perintah untuk menjalankan syariat. Rata-rata. Kalau Makkiyah tidak mengandung itu. Ya. Tapi kebanyakan mengandung motivasi, menghibur Rasulullah, menguatkan Rasulullah. Itu di antara ciri, ya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat ini berada di urutan 93 dan terdapat di dalamnya 11 ayat. Ad-Duha itu sendiri artinya waktu awal kali matahari terbit. Itu kata Ad-Duha. Ya. Baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan
sebab turun surat ini. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Nu'aim Sufyan dari Al-Aswad ibn Qais, ia berkata, aku pernah mendengar Jundub berkata, Nabi SAW pernah bersedih hati sehingga beliau tidak bangun satu atau dua malam. Nabi pernah merasa terpukul sampai satu atau dua malam beliau nggak bangun, artinya tetap mengurung diri. Ini berarti sudah luar biasa ya jemaah. Yang kalau barangkali nih penderitaan ini ke kita, mungkin kita nggak akan kuat, stres kita mungkin. Tapi karena ini Rasulullah, maka masih ada kekuatan. Karena Rasulullah itu jamaah, perbedaan secara fisik, kekuatan fisik dengan manusia biasa, kita, itu perbandingannya 10 orang. Nabi itu sebanding dengan 10 orang biasa, kekuatannya beliau. Ya. Jadi beliau itu sebanding dengan 10 orang dewasa, kekuatan beliau. Maka ketika beliau mengalami penderitaan yang beliau rasakan itu adalah penderitaan yang terkumpul dari 10 orang dewasa yang menanggung bersama-sama. Beliau sendirian. Nah, bayangkan kalau itu penderitaan dirasakan oleh satu orang saja di antara kita orang biasa. Nggak kuat mungkin kita. Nggak kuat. Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia. Jadi beliau pernah 1-2 malam mengurung diri. Kemudian datang seorang perempuan berkata, wahai Muhammad, aku tidak melihat syaitan melainkan dia telah meninggalkanmu. Ya, menghibur. Maka disebutkan oleh Abu Nu'aim Sufyan yang kata Jundub, ya, Rasulullah SAW pun mengabarkan Allah telah menurunkan wahyunya. Ini dia surat Ad-Duha. Ya. Hadis ini juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi seperti yang saya kabarkan tadi, surat Ad-Duha ini termasuk surat yang menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat artinya, terjemahannya. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang telah sunyi. Disebut malam karena terkait dengan kondisi Nabi tadi yang malam beliau mengurung diri. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat yang ketiga ini yang langsung menghibur Nabi. Coba perhatikan hadirin. Yang ketiga artinya apa? Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula benci padamu. Nah, ini kalimat jangan katakan berarti Allah sebelumnya meninggalkan atau membenci Nabi. Enggak. Atau berarti Nabi memahami Allah meninggalkan beliau atau Allah membenci beliau. Enggak juga. Enggak ini, enggak itu. Tapi memang ini kalimat adalah menguatkan dan menghibur Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW itu hadirin yang saya muliakan, di awal-awal wahyu turun, ya, tidak ada yang betul-betul mampu merasakan penderitaan beliau. Tidak ada. Ya. Khadijah, istri tercinta beliau, itu begitu sedihnya melihat Nabi, tapi nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ingat kisah ketika Nabi di Gua Hira yang turun wahyu dan malaikat Jibril datang. Setelah itu, ini telah kita bahas ya di pertemuan yang lalu terkait dengan surat Al-Alaq. Wahyu yang pertama turun itu membuat Rasulullah kondisinya gemetar, panasnya luar biasa. Pulang dalam keadaan demam tinggi. Khadijah tentu empati, merasakan kesedihan, tapi bukan merasakan apa yang dirasakan Nabi. Enggak akan pernah ada yang bisa merasakan apa yang Nabi rasakan. Makanya ketika Rasulullah wafat, hendak wafat,
Fatimah, putri tercintanya Nabi, itu menangis terseduh-seduh. Melihat betapa kasihannya Nabi. Nabi itu ketika sakratul maut hadirin mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaannya beliau luar biasa. Berkeringat bercucuran dari kening beliau. Pingsan terjaga, pingsan terjaga, pingsan terjaga. Di saat beliau terjaga, maka Fatimah berkata, "Ya qurbata abata, wahai betapa pedihnya yang kau rasakan wahai ayahku." Kata Fatimah. Maka Rasulullah SAW tersenyum mengatakan, "La qurbah ba'dal yaum." Tidak akan pernah ada lagi penderitaan setelah ini. Ya. Betapa beratnya cobaan yang Rasulullah rasakan. Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalimat ini hadir untuk menguatkan itu. Rasulullah SAW tidak bisa menyampaikan kepada orang apa yang beliau rasakan dengan begitu berat itu. Nggak bisa. Beliau nggak bisa mengekspresikan itu, nggak pernah bisa. Ke Khadijah, ke Aisyah, ke Fatimah, hanya mengabarkan keadaan beliau secara fisik. Begini, sakitnya begini, panas begini. Tapi apa yang dirasakan batinnya beliau nggak akan pernah bisa terekspresikan. Hanya Allah yang tahu. Makanya datanglah ayat ini. Ya. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Baik, pada ayat yang keempat, lalu Allah menghibur lagi beliau, negeri akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini. Dan kelak Rabbmu akan mengkaruniakan sesuatu yang membuat engkau ridha. Dan bukankah Dia yang mendapatkan dirimu dalam keadaan yatim, dan Dialah pula yang melindungimu. Baik. Kita kembali ke yang pertama hadirin, kita bahas tafsirnya. Ayat yang pertama Allah mulai dengan firman-Nya yang mulia, "Wadduha", demi waktu duha. Ad-duha adalah waktu yang di saat itu matahari awal kali terbit. Ya, setelah setinggi tombak. Jadi bukan maksud ad-duha itu sendiri waktu persis matahari terbit, bukan. Tapi dia terbit setelah setinggi tombak. Ya, kalau dikonversikan ke menit, para ulama membahas dan memutuskan atau menyimpulkan kurang lebih 10 menit dari jam terbitnya matahari. Itu namanya waktu duha. Ya. Bukan persis matahari terbit. Ya, misalnya nih kita dapat keterangan nih, matahari terbit jam 6:02. 6:02 ini matahari terbit. Bukan jam 6:02 ini yang waktu duha, bukan. Tapi tambahkan berapa? Kurang lebih 10 menit. Nah, itulah waktu duha. Yang disunahkan untuk salat yang kita kenal dengan nama salat syuruk. Salat syuruk itu sebenarnya adalah salat duha di awal kali waktunya. Itu sebenarnya. Salat duha di awal kali waktu. Di awal waktunya. Nah, itu yang ingin waktu duha. Ini makna. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut waktu duha ini ingin menjelaskan bahwa waktu duha adalah waktu yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ini sering berlalu bahwa dalam ayat Al-Qur'an, kalau ada ayat yang Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, maka maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ada keutamaan. Allah yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan ciptaannya tersebut. Allah bersumpah dengan waktu malam, waktu duha. Ada lagi Allah bersumpah dengan onta, ya, dan beberapa ciptaan-ciptaannya. Itu adalah cara Allah ingin menjelaskan
tentang keutamaan ciptaan-ciptaan tersebut. Jadi ini bukan dalil untuk bolehnya kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Bukan. Nggak boleh kita ketika yang bersumpah menyebut juga waktu duha. Demi waktu duha misalnya. Nggak boleh. Sebab kalau kita manusia bila ingin bersumpah tidak boleh menyebut selain nama siapa? Allah. Bila bersumpah menyebut nama selain Allah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nabi SAW bersabda, Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, dia teranggap terjatuh dalam perbuatan syirik atau kekufuran. Maka tidak boleh kalau ingin bersumpah menyebut nama selain nama Allah. Sebagian masyarakat kalau bersumpah kadang menyebut demi Rasulullah. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena kalau ingin bersumpah yang boleh hanya menyebut nama Allah. Baik. Jadi ini. Nah karena Allah yang ingin bersumpah dan tidak ada yang lebih mulia dari dirinya, maka Allah menyebut makhluk-makhluk ciptaannya. Ya. Dan masih semakna dengan tujuan sumpah, yaitu memuliakan yang disebut dengan sumpah. Itu juga tujuan Allah menyebut makhluk ciptaannya dalam sumpahnya, ingin menjelaskan kemuliaan ciptaannya tersebut. Nah, kalau begitu, perhatikan hadirin, ketika Allah bersumpah dengan menyebut kata duha, berarti harus kita yakini waktu duha ada keutamaannya. Anda nggak usah cari dalil yang begitu banyaknya, nggak perlu. Seandainya mencukupkan ayat ini saja untuk mengatakan waktu duha itu waktu yang mulia loh, sudah cukup. Sudah cukup. Dengan kita katakan bahwa Allah bersumpah dengannya, itu sudah sangat cukup sebagai dalil untuk menunjukkan waktu duha itu bagi Allah adalah sesuatu yang mulia. Ditambah lagi, memang ada dalil-dalil yang lain. Semisal hadis Rasulullah SAW punya doa khusus untuk umatnya. Allahumma barik fi ummati, atau Allahumma barik ummati fi burukihim. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya mereka. Ya. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada keberkahan di waktu pagi itu. Oleh karena itulah jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, para ulama kita sejak zaman sahabat itu tidak menyukai tidur setelah subuh di waktu pagi. Kecuali memang keadaan yang memaksa. Habis perjalanan jauh, habis begadang, yang ada perlunya ya. Bukan begadang karena nonton bola. Subuh pun lewat. Habis itu tidur. Atau di waktu bulan puasa sengaja memang habis sahur tidur. Bangunnya mau maghrib. Ya. Bukan. Tidur yang memang terpaksa. Dan bila tidak ada alasan uzur untuk tidur, maka makruh. Catat dengan baik, tidur setelah subuh itu hukumnya makruh. Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Zubair yanhi banihi an at-tasbih, an at-tasabbuh, wa huwa an-nawm fi shalah. Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhuma itu senantiasa melarang anak-anaknya, ini sahabat yang mulia, melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi setelah subuh. Ini sahabat yang mulia. Ya. Lalu Urwah, ini anaknya, mengatakan, inni la asma' anna ar-rajula yatasabbah wa azr fihi. Sungguh, bila aku mendengar bahwa ada seseorang yang tidur di waktu pagi, maka aku sangat tidak suka dengannya. Ya. Dan juga demikian,
Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa minal makruh indahum an-naumu baina salati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtun ghanimah. Di antara hal yang sangat dimakruhkan oleh para ulama adalah tidur setelah salat subuh hingga matahari terbit. Karena sesungguhnya waktu itulah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ghanimah. Ya. Kalau kata orang kita, kalau ada orang yang tidur di waktu pagi, maka rezekinya dipatok ayam. Betul nggak sih? Betul ya? Sebenarnya mungkin tujuan orang tua kita dulu adalah motivasi supaya tidak terjatuh ke ini ya. Barangkali. Ya. Tujuannya yang bagus, tapi kalimatnya ini nih. Ya, kalau anak-anak yang terekam terus, ya, ini menganggap nyata jadinya. Ada ayam yang matok rezekinya. Maka kesimpulannya, hadirin yang saya muliakan, di antara bentuk pemuliaan kita terhadap waktu pagi, karena Allah telah memuliakannya, adalah jangan tidur di waktu pagi. Ayo, siapa yang suka tidur waktu pagi ini? Mulai sekarang, ubah kebiasaannya. Ya, tahan dulu. Ya, kalau mau tidur, yang paling bagusnya menjelang zuhur di atas jam 10. Ya, itu paling bagus. Karena itu waktu qailulah. Ya, yang Rasulullah juga anjurkan sebelum zuhur. Ya, setelah zuhur kalau mau juga boleh. Itu juga ada perbuatan sahabat. Yang jelas jangan pagi. Apalagi di waktu bulan puasa. Habis sahur tidur. Ya Allah, orang medis saja itu mengatakan sangat tidak baik. Ya, makanan yang baru dimakan di waktu sahur dibawa langsung tidur. Mau jadi apa itu? Nah, di sini hadirin yang saya muliakan, pelajaran yang berharga untuk kita semua, semakin memotivasi untuk tidak menyia-nyiakan waktu pagi setelah subuh. Isi dengan berbagai hal. Baca Quran, zikir pagi, olahraga, bergerak, beraktivitas, banyak hal. Pokoknya pagi jangan tidur, lawan, bergerak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu pagi ini. Niatkan untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak aktivitas. Dan saya yakin ada aja itu aktivitas. Ibu-ibu apalagi, ya kan, di waktu pagi, waktu mereka bergelut dengan dapur, ya, dengan pakaian kotor, dengan piring-piring yang kotor, dan seterusnya. Ya, maka ini hadirin yang saya muliakan, ayat yang pertama menjelaskan kepada kita akan kemuliaan waktu pagi. Dan pelajaran sederhananya, sejak sekarang kalau bisa jangan tidur waktu pagi. Itu pelajaran ya dari ayat yang pertama ini. Kemudian ayat yang kedua, walaili idza saja, dan demi waktu malam bila telah sunyi. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yakni telah menjadi tenang, malam yang telah menjadi tenang, kemudian menjadi gelap. Ya, inilah yang disebut oleh Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid, dan lain-lain. Dan ini juga bukti yang nyata menunjukkan kekuasaan Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Ini terkait sebenarnya dengan surat Al-Falaq. Ya. Di situ juga Allah menyebutkan kegelapan malam. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah bersumpah dengan waktu malam karena ini juga menunjukkan ada keutamaan di waktu malam. Oleh karena itulah banyak dalil-dalil yang menghasung, memotivasi untuk mengisi malam dengan ibadah. Banyak sekali. Dan Allah memuji orang-orang yang bisa beribadah di waktu malam. Ya. Bahkan Nabi pernah bersabda, di antara kunci surga itu adalah ya, salat
wan nasu niyam. Ya, salat di waktu orang tidur. Itulah salat di tengah malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu malam dan Allah memberikan keutamaan bagi mereka yang bisa beribadah di waktu malam tersebut. Itulah salat tahajud, itulah qiyamul lail. Kemudian pada ayat setelahnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang ketiga, dan Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuk. Tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak akan pernah membiarkan dan menelantarkanmu. Wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Ya. Ini dua kalimat hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah nafikan dari dirinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah dengan jelas mengucapkan kalimat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membenci Rasulullah. Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang juga mengandung konteks pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ya. Bahwa beliau itulah sosok yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Beliau adalah manusia yang tidak akan pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Rasulullah dibandingkan selain beliau dari manusia biasa kita semua. Karena untuk manusia biasa seperti kita, tidak ada kepastian Allah mencintai kita, tidak ada kepastian Allah tidak meninggalkan kita. Tapi untuk Rasulullah SAW sudah dipastikan. Ayat ini di antara dalilnya. Maka betapa celakanya orang yang menghina, menjatuhkan dan menjelekkan Rasulullah SAW. Bahaya itu. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan itu. Tidak akan pernah meninggalkan itu. Ya. Hadirin, mungkin kita sering kadang ya melihat di media-media sosial atau mungkin di tengah masyarakat kita. Ada yang menjelek-jelekan Nabi kita. Ada yang menghina Nabi kita. Apakah terkait dengan diri pribadi beliau, atau terkait dengan ajaran beliau, atau terkait dengan keluarga beliau? Orang yang menjelekkan Nabi dari apapun yang terkait dengan diri beliau, hadirin yang saya muliakan, itu pasti tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pasti, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Pasti tidak akan Allah biarkan. Tidak akan Allah biarkan. Demi Allah. Karena Allah juga berfirman dalam ayat lain. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami, kata Allah Jalla wa'ala, yang akan menyikapi orang-orang yang menghinamu. Hanya saja orang-orang yang menghina Nabi itu diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kadang diekspos oleh Allah, ditampakkan kepada orang lain, dan bisa jadi tidak Allah ekspos, tidak Allah tampakkan, tapi pasti dan pasti Allah tidak akan biarkan. Ya. Banyak cerita, banyak kisah nyata. Di pekan yang lalu, di waktu tafsir Al-Alaq sudah saya sampaikan sebagian kisahnya. Masih ingat kisahnya? Orang yang menghina ajaran Nabi, siwak, apa yang terjadi? Hamil. Melahirkan apa? Bayi berkepala tikus. Itu menghina siwak. Menghina ajaran Rasulullah SAW. Ya. Itu kisah nyata. Ada juga kisah orang yang kepalanya dirubah oleh Allah menjadi kepala keledai. Gara-gara apa? Melecehkan larangan Nabi untuk tidak mendahului imam.
Dia lecehkan itu, akhirnya betul dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, itu bentuk yang diekspos, terekspos keluar, disaksikan, dilihat dan diketahui. Ada yang tidak Allah ekspos, pasti tapi ya. Banyak orang nggak tahu, tahu-tahu sudah binasa. Ya, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini menghina Rasulullah, apalagi menghina Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir itu pernah ini kejadian nyata. Ada mahasiswa menantang Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di tengah kelas lalu mengatakan, "Mana itu yang namanya Allah yang katanya bisa mematikan, bisa menghidupkan? Saya tantang matikan saya saat ini juga." Berdiri depan kelas nantang, "Matikan saya sekarang ini juga, wafatkan saya sekarang ini juga. Saya maunya wafat sekarang." Sambil tertawa-tawa. Orang sudah pada takut. Nggak mati. Emang nggak mati. Selesai atau nunggu-nunggu? Ini kayaknya nunggu semua nih kelanjutannya. Ceritanya nggak sampai selesai tentunya. Pulanglah dia. Ya, sudah. Pulang sampai di rumah, kumpul sama kedua orang tuanya. Ini anak tunggal. Kumpul sama orang tuanya, lagi makan-makan. Sebelum makan disuruh cuci tangan, di wastafel. Nyalakan air, nyuci tangan. Kena percikan air masuk telinganya, jatuh, brok. Sama orang tuanya dibangunkan, enggak bangun-bangun, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit meninggal di rumah sakit. Dilacak oleh dokter tim medis, diperiksa-periksa, enggak ada penyebab kematiannya kecuali satu saja, adanya air masuk telinga. Gara-gara itu aja, enggak ada penyakit, enggak ada apapun, enggak ada zat-zat tambahan, enggak ada apapun, cuma satu aja, ada air yang masuk telinga kata tim medis. Dan kata tim medis itu biasa yang menyebabkan kematian keledai. Nangis orang tuanya. Udah selesai ceritanya. Jangan nunggu-nunggu lagi ya ceritanya. Sampai di sana. Dimatikan dalam keadaan hina. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, agama Islam ini ada yang punya. Nabi Muhammad itu ada yang ngutus. Al-Quran ini ada yang punya. Hati-hati, jangan macam-macam. Ya, saya teringat ucapan Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Ketika Raja Abraha yang membawa gajah ingin menyerang Ka'bah. Isya jam berapa, Pak? Ya? Aduh, cepat sekali, baru mulai. Jadi Raja Abraha sebelum masuk Ka'bah dihadang oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu gagah berani loh. Berani banget. Beliau menghadang Raja Abraha ya di luar Mekah, lalu mengatakan kepada Raja Abraha, "Kamu kalau ingin masuk kota Mekah hati-hati. Banyak hewan-hewan gembala, hewan-hewan milikku dari unta, domba dan kambing. Jangan diusik karena saya yang miliki. Jangan diusik karena saya yang miliki. Tapi kalau kamu ingin masuk ke Mekah, ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah, maka ketahuilah Ka'bah itu ada yang punya. Yang punya nanti akan melindungi." Wah, itu kalimatnya. Gemetar itu Raja Abraha. Ya. Maka ini adalah ancaman. Ya, peringatan untuk kita senantiasa menjaga hal ini. Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah, tidak akan pernah membenci Rasulullah. Dengan singkat kata, Allah pasti senantiasa melindungi dan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apakah ada pertanyaan mungkin satu dari hadirin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.